Pada tahun 2008, terlihat video seorang ayah bermain dengan putrinya. Pria itu adalah James dan putrinya adalah June. Tak lama kemudian, sang ibu, Grace, datang untuk bergabung dengan mereka. Ketika mereka sedang bermain, tiba-tiba James terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. Ternyata James mengidap tumor otak dan tidak lama kemudian James meninggal dunia. Tahun telah berlalu. Grace dan June pindah ke Los Angeles dan June tumbuh menjadi remaja berusia 18 tahun. Dia terlihat sangat suka menggunakan aplikasi pintar di ponselnya. Grace menghubungi June dan mengatakan bahwa dia akan pergi berlibur selama seminggu dengan Kevin, pacar barunya, dan ketika Grace pergi, dia meninggalkan pesan bahwa temannya, Heather, akan menjaga June yang akan sendirian di rumah. June merasa sudah cukup dewasa untuk sendirian. Mereka berdua berdebat tentang hal itu. Terlihat Kevin dan Grace sedang bersiap-siap untuk berangkat. Hubungan Kevin dan June tidak baik dan June sepertinya tidak peduli padanya. Grace berkata bahwa dia dan Kevin akan pergi ke Kolombia untuk berlibur. Kevin telah mengurus semuanya. Mereka berencana untuk kembali setelah seminggu dan berharap June akan datang menjemput mereka di bandara ketika mereka kembali dari liburan mereka. Mereka berdua kemudian pergi setelah taksi yang akan membawa mereka ke bandara tiba. Setelah ibunya pergi, June langsung menghubungi teman-temannya untuk bersenang-senang di rumahnya karena dia sendirian, tapi tak lama kemudian, Heather muncul sambil membawakan makan malam untuk June. June harus tinggal sebentar sebelum berangkat untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dia kemudian pergi ke pesta bersama teman-temannya. Syukurlah, ibunya memberinya cukup banyak uang. Setiap hari ia lewati dengan berkumpul bersama teman-temannya, sementara ibunya terus mengirimkan foto liburannya dari Kolombia menggunakan ponsel Kevin. Hari itu, June sangat sedih karena itu adalah hari ayah. Dia sangat merindukan ayahnya. Dia kemudian membuat pesta di rumahnya untuk menghibur diri dan mabuk sepanjang malam bersama teman-temannya. Keesokan harinya, alarm ponsel June berbunyi menandakan bahwa itu adalah hari ketika ibunya kembali dari liburan. June harus menjemput ibunya dari bandara, tapi dia belum membersihkan rumah setelah pesta tadi malam. Dia memutuskan untuk menyewa layanan kebersihan online, lalu pergi ke bandara. Setelah dia tiba di bandara, dia menunggu ibunya, tetapi bahkan setelah orang terakhir meninggalkan gerbang, dia tidak dapat menemukan ibunya yang membuatnya khawatir. Dia mencoba untuk menghubungi ibunya tetapi tidak ada jawaban sama sekali. June kemudian pulang dan mencari nomor telepon hotel tempat ibunya menginap di Kolombia. Staf hotel rupanya hanya berbicara bahasa Spanyol. June yang tidak bisa berbahasa Spanyol pun tak kehabisan ide. Dia langsung menggunakan Google terjemahan untuk mengartikan setiap kata agar dapat berkomunikasi. Selain itu, June juga mencari lokasi hotel tempat ibunya menginap melalui Maps di internet. Dia melihat bahwa ada CCTV di sana dan langsung meminta rekamannya. Tetapi staf hotel mengatakan bahwa Grace dan pacarnya Kevin telah pergi dari sana. Dia juga memberitahu June bahwa jika dia ingin melihat rekaman itu, dia harus datang ke hotel sebelum mereka menghapus rekaman itu dalam waktu 48 jam. Mendengar hal tersebut, June yang bingung harus berbuat apa, lalu mencoba menghubungi Heather tentang segala hal. Ternyata Heather juga sudah melaporkannya ke pihak kedutaan yang nantinya akan mengurus laporan tersebut. Setelah itu, June mendapat telepon dari agen FBI yang dikirim oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, agen Elijah Park. Agen Park menyuruh June untuk membuka email ibunya untuk memeriksa petunjuk apapun tentang hilangnya dia. June mencoba membukanya dengan namanya sebagai Sandy, tetapi bahkan setelah mencoba berkali-kali, sandi itu sepertinya tidak berhasil. June juga memberitahu agen Park bahwa rekaman CCTV dari hotel akan dihapus dalam 6 jam dan rekaman itu akan menjadi petunjuk yang sangat baik untuk menemukan ibunya. Merasa FBI tidak membuat kemajuan,
Jun mencoba menyewa jasa kebersihan dari Columbia untuk membantunya mengambil rekaman CCTV dari hotel. Dia menemukan seorang pria bernama Javier yang mengatakan bahwa Jun mengingatkannya pada putranya yang tidak pernah dia lihat selama 3 tahun. Itu membuatnya memutuskan untuk membantu Jun. Jun meminta bantuan Javier untuk segera pergi ke hotel untuk memeriksa rekaman CCTV. Sementara itu, di rumahnya, teman Jun, Vena, datang dan membantu Jun mencari informasi tentang Kevin. Ternyata Kevin adalah CEO sebuah perusahaan. Setelah berbagai cara, mereka berhasil membuka email Kevin dan langsung mengecek lokasi Kevin, namun berdasarkan informasi, Kevin ternyata mematikan lokasinya pada Minggu, sehari sebelum mereka kembali ke AS. Di sisi lain, Javier kembali menghubungi Jun. Dia mengatakan bahwa rekaman itu sudah tidak ada lagi, tetapi dia mendapat informasi bahwa 2 turis Amerika telah meninggalkan hotel untuk pergi ke toko perangkat keras. Jun tiba-tiba punya ide untuk melacak kartu kredit Kevin terkait penggunaan terakhirnya untuk menemukan kemana mereka pergi. Dia menemukan 8 tempat yang Kevin kunjungi sebelum menghilang. Jun kembali untuk memeriksa email Kevin. Dia menemukan foto seorang wanita di sana. Vena membantu Jun membuka akun yang diblokir oleh Kevin di email tersebut. Ternyata selama ini Kevin menggunakan nama palsu seperti Jack, Darren, Kyle, Luke, dan masih banyak lagi. Beberapa email juga menyebut Kevin sebagai penipu yang telah mengambil sejumlah uang. Selain itu, yang lebih parah, Jun menemukan fakta baru bahwa Kevin sudah 3 tahun di penjara. Jun juga menemukan akun wanita yang terakhir berkomunikasi dengan Kevin. Akunnya adalah Bunicake 310. Wanita tersebut diketahui berprofesi sebagai bartender dan aktris amatir. Setelah lama mencari, Jun mendapatkan nomor telepon seorang teman Kevin bernama Jim Wei. Dia memberitahu Jim bahwa Kevin terlihat mengunjunginya 2 minggu yang lalu dan Jim membenarkannya, mengatakan bahwa mereka berdua adalah mantan narapidana dan berteman sejak mereka bertemu di sebuah gereja beberapa waktu yang lalu. Sayangnya, Jun tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Jim. Setelah itu, Javier memberitahu Jun, mengatakan bahwa seseorang telah melihat seorang turis Amerika yang mirip dengan Kevin dan Grace. Mereka datang ke toko perangkat keras untuk membeli gembok. Jun bertanya-tanya untuk apa ibunya membeli gembok. Jun memikirkannya sambil memeriksa email ibunya. Dia mengetahui bahwa ibunya telah menggunakan aplikasi kencan untuk mencari teman kencan. Jun kemudian memeriksa obrolan antara ibunya dan Kevin sejak awal. Mereka dicocokkan di aplikasi itu dan mulai berkencan. Ada juga pesan menarik dari obrolan tersebut. Grace telah memberitahu Kevin tentang rahasia yang ia sembunyikan sejak Jun tentang masa lalunya, yang akan diceritakan Grace kepada Kevin saat mereka berdua bertemu. Terlihat dari profil ibunya terdapat sebuah catatan bertuliskan, "Bawa aku ke tempat yang romantis." Dari situ, Jun mendapat ide untuk mencari destinasi wisata romantis yang paling dekat dengan toko besi tadi. Akhirnya, Jun menemukan tempat wisata yang sepertinya dipenuhi oleh orang-orang yang memasang gembok berinisial mereka di atas jembatan. Javier lalu langsung menuju lokasi dan menemukan gembok berinisial Kevin dan Grace. Jun kemudian menggunakan rekaman pengawasan langsung kota untuk memeriksa lokasi. Dia memeriksa rekaman beberapa hari sebelumnya dan menemukan ibunya bersama Kevin di jembatan. Dari rekaman itu, Kevin berlutut melamar Grace di jembatan itu. Tak lama kemudian, Jun menerima video dari agen Park yang menunjukkan penculikan Kevin dan Grace. Mereka berdua diculik oleh sekelompok orang menggunakan mobil van. Agen Park mencurigai penculik itu adalah korban penipuan Kevin. Jun merasa ada yang aneh dengan foto-foto yang dikirim ibunya menggunakan foto-foto Kevin, dan setelah dia memeriksa kembali foto-foto itu, dia menyadari bahwa ibunya tidak pernah menunjukkan wajahnya ke kamera. Dia kemudian merasakan kemiripan antara wanita di foto dan wanita pemilik akun Bunicake 310.
Jun membuka kembali akun tersebut dan ketika melihat video yang bisa diputar, ternyata wanita pemilik akun tersebut memiliki kemiripan dengan ibunya. Artinya, orang yang pernah berada di Kolombia bersama Kevin bukanlah ibu Jun, melainkan wanita pemilik akun Bunicake 310. Singkat cerita, berita di TV mengumumkan bahwa FBI telah menemukan wanita di balik akun Bunicake 310. Nama aslinya adalah Rachel Page. Mengetahui bahwa ibu Jun tidak pernah pergi ke Kolombia, FBI memperkirakan bahwa dia masih berada di Los Angeles. Pencarian dilakukan oleh FBI. Jun juga mengambil bagian dalam pencarian, berharap menemukan ibunya. Setelah berita itu tersebar, semua orang mulai berfokus pada supir taksi yang mengantar Kevin dan Grace ke bandara. Diketahui pria tersebut tidak memiliki catatan perjalanan, bahkan plat nomor mobilnya juga dipalsukan. Bisa jadi supir taksi tersebut adalah kaki tangan Kevin. Mobil yang menculik Kevin saat berada di Kolombia juga ditemukan. Ternyata mereka adalah sekelompok mahasiswa yang dibayar oleh Kevin untuk melakukan aksi penculikan tersebut. Bersamaan dengan itu, FBI juga telah menemukan Rachel Page yang memberikan informasi bahwa dia hanya dibayar sebagai aktris oleh Kevin untuk berpakaian dan berjalan seperti Grace, dan dia pikir itu hanya tindakan yang dapat meningkatkan karirnya menjadi aktris terkenal. Berita itu menjadi viral dan orang-orang mulai mempertanyakan identitas Grace Allen, termasuk Heather, karena selain sebagai teman Grace, dia juga pengacaranya. Apalagi banyak opini yang beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa Grace adalah kaki tangan Kevin yang membantunya melarikan diri. Hal itu membuat Jun tersinggung dengan apa yang dikatakan masyarakat tentang ibunya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencoba mencari tahu masa lalu ibunya. Jun menemukan seseorang dari akun Kevin. Orang tersebut memberikan nomor yang ternyata adalah nomor kantor Heather. Karena penasaran, Jun langsung bergegas ke kantor Heather. Dia menggunakan jam tangan pintarnya untuk merekam semuanya. Hari sudah malam. Tempat itu sepi dan tidak ada orang di sana. Jun melihat ke arah komputer yang sedang melakukan proses penghapusan, artinya ada yang baru saja datang ke sana. Selain itu, di atas meja juga ditemukan sebuah foto dengan catatan yang mengatakan bahwa penulis akan membunuh Heather jika dia membuka mulutnya. Jun menemukan banyak hal aneh di sana. Dia kemudian menemukan kalung yang mungkin milik Heather yang telah berserakan di lantai. Dia juga mendengar suara samar seseorang kesakitan dan ternyata itu adalah suara Heather sekarat di sudut ruangan. Tidak lama setelah ditemukan, dia meninggal. Jun yakin Heather telah terbunuh. Dia kemudian kembali ke rumahnya dan memberitahu agen Park tentang hal itu. Mendengar informasi tersebut, agen Park menjadi marah karena tindakan Jun menyelidiki sendiri kantor Heather dapat membahayakan keselamatannya sendiri. Kematian Heather menjadi bukti bahwa ia telah menjadi korban karena mengetahui masa lalu Grace. Terlihat seseorang sedang memantau Jun dari kejauhan dan sepertinya orang tersebut adalah dalang dari kejadian tersebut. Orang tersebut juga berkomunikasi dengan Kevin melalui chat. Orang misterius itu bahkan meretas semua percakapan Jun dengan teman-temannya. Vena terlihat mengirim video saat FBI berhasil menemukan tempat persembunyian Kevin. Dalam video terlihat Kevin hendak kabur sehingga polisi terpaksa menembaknya hingga tewas. Jun memutar ulang rekaman suara yang dikirim ibunya kepadanya dan tiba-tiba, Jun tiba-tiba teringat nama panggilan masa kecilnya, Jun Bak. Dia langsung mencoba memasukkan nama itu di password akun ibunya dan ternyata password berhasil. Tanpa basa-basi lagi, Jun langsung melacak perjalanan terakhir Grace dan menemukan email yang diblokir. Email tersebut berisi pesan, mengatakan dia berhak untuk tahu. Jun semakin penasaran dan terus mencari orang yang mengirim email tersebut. Tak lama kemudian, email tersebut membawa Jun ke video CCTV milik pelaku. Namun tiba-tiba Jim, teman Kevin, menelepon Jun. Dia mengatakan bahwa dia tahu sesuatu tentang Grace, dan anehnya,
Jim sudah ada di depan rumah Jun dan memaksanya untuk membukakan pintu untuknya, membuat Jun merasa takut, terutama karena Jim adalah mantan narapidana, tetapi ketika kepalanya ditutup, dibuka, ternyata Jim adalah James, ayahnya yang dikiranya sudah meninggal. Juni sangat terkejut. James mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semua yang ada di dalamnya. Meski takut, Jun penasaran dengan keberadaan ibunya. Dia kemudian membuka pintu. Keduanya akhirnya bertemu lagi setelah bertahun-tahun tidak bertemu. James kemudian memberitahu Jun bahwa nama asli ibunya bukanlah Grace Allen melainkan Sarah. Saat Jun masih kecil, James dan Sarah sering bertengkar, hingga suatu hari, Sarah mengajak Jun pergi dari rumah. Sarah berkata bahwa James sudah mati tetapi kenyataannya berbeda. James dimasukkan ke dalam penjara. Jun kemudian bertanya apakah James bertemu Kevin di penjara. Ternyata James adalah supir taksi yang mengantar Kevin dan Sarah ke bandara. Tiba-tiba, Jun mendapat telepon dari Vena. Saat dia hendak mengambilnya, ayahnya tiba-tiba menariknya dan membawanya pergi. Kembali ke rekaman video dari awal film. Dalam video tersebut, kepribadian asli James terlihat. Dia adalah suami yang kasar bagi Sarah. Saat itu, Sarah menemukan banyak narkoba yang disembunyikan di loteng rumahnya. Ternyata James bekerja sebagai pengedar narkoba. Sarah kemudian membuat skenario untuk menjebak James dan akhirnya James ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Setelah James ditangkap, Sarah membawa Jun dan mengganti namanya menjadi Grace Allen. Itu semua disarankan oleh pengacaranya, Heather, demi keselamatan mereka. Kembali ke James yang terlihat membawa Jun ke sebuah rumah. Jun disekap di dalam rumahnya. James kemudian pergi ke garasi di halaman belakang tempat dia mengunci Sarah. Dia kemudian memberinya sepotong pakaian milik Jun. James tiba-tiba mengambil pistol dan ingin membunuh Sarah, namun Sarah berhasil melarikan diri dan mengunci James dari luar garasi. Sarah langsung mencari Jun dan akhirnya menemukannya. Dia kemudian memberitahu Jun bahwa Jameslah yang membunuh Heather. Saat hendak pergi dari sana, James langsung datang dan mengunci pintu dari luar. Sementara itu, di tempat itu, Jun menemukan kamera yang selalu online. Jun kemudian menelepon Javier menggunakan akun Instagram di jam tangan pintarnya, namun sebelum dia selesai menjelaskan kepada Javier, jam tangan pintarnya kehabisan baterai dan panggilan terputus. Tiba-tiba, James memasuki ruangan. James bersikeras untuk mengajak Jun bersamanya, tapi hal ini tidak diperbolehkan oleh Sarah. Sarah terus menghalangi, menyebabkan James menembak perutnya. Jun ketakutan dan mencoba melarikan diri tetapi James berhasil menangkapnya. Saat James lengah, Sarah memanfaatkan hal ini. Dia menikam lehernya. James langsung panik. Karena itu, ia segera mencari rumah sakit terdekat, namun sudah terlambat baginya. Dia meninggal karena pendarahan. Sementara itu, Jun dan Grace masih terkunci di dalam rumah. Jun terus meminta maaf kepada ibunya. Dia kemudian ingat bahwa ponsel ibunya ada tepat di depan komputer James. Jun mengetahui bahwa kamera aktif terhubung ke komputer James. Jun datang ke depan kamera dan mencoba mengaktifkan Siri untuk menghubungi nomor darurat. Setelah itu, polisi datang untuk mengevakuasi mereka berdua. Pada akhirnya, Jun dan ibunya berbicara di FaceTime. Keduanya selamat dari peristiwa itu dan melanjutkan hidup. Sementara itu, Javier akhirnya bertemu dengan putranya yang sudah lama tidak ditemuinya.